Halo Sobat Semanggi, jumpa lagi dengan Semanggi Podcast. Kali ini saya bersama Pak Arman dari Solusi Kartu Indonesia. Selamat siang Pak Arman. Siang Pak Gunawan. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi kita di podcast kali ini teman-teman. Topik kita cukup menarik, yaitu membahas terkait Gen Z. Wah, generasi Z. Generasi Z Pak. Jadi kayaknya generasi Z ini kita banyak beredar itu generasi strawberry Pak. Strawberry. Generasi strawberry yang dipencet keluar cepet anunya Pak. Oke Pak Gun. Apa nih yang mau dibahas ini nih generasi Z ini? Sebelum kita lebih lanjut Pak, kira-kira kalau kemarin saya baca Gen Z itu termasuk generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 Pak. Nah ini seumuran sama, enggak ya, berarti kalau orang lahir tahun ini, berarti sekarang dia sudah masuk pada angkatan kerja, berarti sekarang kira-kira umur 25, 24, 23 sampai 25. 23, berarti dia sudah lulus kuliah ini Pak ini. Nah karena mereka sudah lulus kuliah atau sekolah, otomatis kan dia memasuki dunia kerja profesional. Nah, kalau dia anaknya bos mungkin dia buka usaha Pak ya. Tapi mayoritas 80% itu jadi karyawan atau masuk di dunia kerja gitu Pak. Mungkin hanya 5%-nya yang jadi bos langsung gitu Pak ya. Nah, karena dia memasuki dunia kerja Pak Arman. Nah, ini mungkin Pak Arman juga mungkin di timnya ada ya Pak ya. Pasti ada Pak. Yang generasi Z ini ya Pak ya. Nah, itu kan pasti cara memanage, cara memimpin teman-teman kita yang beberapa generasi. Kita tuh masuk generasi apa ya Pak ya? X ya Pak ya? Saya Pak Gun ya. Saya masih milenial ya. Artinya teman-teman Gen Z itu di bawah kita secara umur, usia, bahkan mungkin kalau boleh dibilang sampai muncul generasi strawberry itu kan karena ya daya tahan, terus semangatnya itu gampang sekali meleset atau hilang gitu Pak di dunia kerja. Benar sekali, ya, Nah kira-kira gimana Pak Arman kalau di tempatnya Pak Arman di Solusi Kartu Indonesia ini Pak? Ya Pak Gun, cukup menarik ya terkait generasi Z ini sampai mungkin di era sekarang jadi pembahasan ya. Padahal kan pengklasteran generasi itu sudah terjadi di jauh-jauh tahun lalu ya. Cuma kenapa Gen Z ini jadi bahasan khusus? Iya, kenapa mungkin, ya? Sebelum kita ke arah gimana nih terkait kiprah mereka di dunia kerja, kita coba kulik sedikit latar belakang kenapa Gen Z jadi perhatian fokusnya khusus ya. Beda dengan kayak yang Gen X ya kan sudah ada. Yang kenapa ini jadi unik sendiri. Jadi unik gitu Pak. Ini terjadi nih, mungkin kalau saya sedikit sharing terkait kenapa Gen Z ini sangat unik, karena di generasi mereka ketika mau memasuki dunia profesional ya kerja itu terjadi di saat-saat zaman-zaman pandemi. Mereka mengalami salah satu faktornya ya, yang dimana itu mau nggak mau semuanya serba digital ya kan. Iya, benar Pak. Benar. Mereka pun wisudanya online. Wisuda online ini baru generasi ini Pak. Iya benar juga. Kuliahnya pun juga mengalami namanya online ya kan, presentasi skripsinya juga online, yang dimana infrastruktur di Indonesia khususnya mungkinnya belum sampai persiapannya ke arah sana. Tapi mau nggak mau karena kondisi ada pandemi COVID dipercepat. Nah, jadinya dewasa sebelum waktunya ya kan. Mereka belum matang seutuhnya menerima pembelajaran sehingga harus masuk dunia kerja. Bahkan di dunia kerja pun mereka sudah mulai Zoom interviewnya kan. Ya kan. Sudah mulai Zoom nanti ketemu. Itu yang buat mereka lebih unik. Jadi kenapa era teknologinya meningkat drastis, semua bisa dicari informasinya lewat internet. Yang itu membuat kadang-kadang mereka ngerasa lebih tahu daripada kita, kan, daripada orang sudah ada di dunia kerja, pengalaman dan sebagainya. Ini yang buat sedikit ada cara treatment tersendiri daripada generasi sebelumnya. Karena kalau dilihat sebenarnya sama aja. Mereka sama-sama orang yang suka mencari tantangan. Contoh di generasi milenial atau generasi Y itu banyak kemunculan era startup ya kan. Mereka suka mencari tantangan dengan risiko besar. Bedanya di Gen Z ini sama, mereka juga suka mencari tantangan seperti itu, tapi dengan risiko yang lebih minim. Makanya mereka merapatkan barisan, masuk ke dunia kerja, ingin mencari lewat career development di dunia perusahaan ya, bukan bikin startup sendiri, karena risikonya lebih besar kalau bikin startup. Itu sih Pak. Jadi
latar belakangnya kenapa sih kita harus punya treatment tersendiri terhadap generasi Z ini. Sangat disayangkan kalau kita tidak mengetahui cara treatmentnya karena hampir ya 24 atau bahkan 25% di era sekarang ini dimasuki oleh Gen Z untuk dunia kerjanya. Tim kita akan terdiri dari generasi Z ini. Bener Pak, karena makanya mereka mungkin generasi emas itu generasi milenial Pak. Ya kita ini karena kita mengalami dua dunia yang berbeda, dunia primitif, dunia sebelum internet booming. Jadi kemana-mana masih pakai telepon, pakai SMS, yang masih ada usaha lah untuk kita pengen ini ya masih kita tuh dalam tanda kutip masih agak ada kerja kerasnya dikit lah gitu. Nah generasi Z ini itu kalau orang bilang selain bicara generasi strawberry, dia juga apa itu namanya digital native. Jadi sejak lahir mereka umur setahun itu mulai dikenalkan dengan teknologi perangkat tadi itu, sehingga mereka ya sama juga Pak kayak anak saya itu kalau mereka lebih canggih daripada saya untuk ngeliat buka-buka aplikasi. Nah mereka inilah yang sudah sejak awal terpapar dengan teknologi itu tadi dibandingkan dengan generasi sebelumnya Pak. Makanya karena benar yang Pak Arman sampaikan, karena mereka terpapar teknologi, otomatis semuanya jadi instan, mudah, cepat, tanpa usaha yang terlalu banyak gitu ya. Nah ya memang akhirnya mereka ini disebut generasi strawberry karena gampang sekali patah semangat, gampang sekali burn out, gampang sekali mengalami ini gampang terpengaruh terhadap kondisi karena informasinya segitu banyaknya mereka terpapar informasi-informasi yang tanpa batas gitu Pak ya. Nah mereka masuk ke dunia kerja. Nyambung nih Pak Gun, digital natif tadi dari Pak Gun ini salah satu ya treatment leader ya ketika menghadapi generasi Z punya tim yang di Gen Z itu kita jadikan kelebihan ya kan. Jadi dalam mengelola tim intinya kita jangan turut campur step by stepnya, cukup kasihkan mereka arahan yang jelas di awal dan sampaikan ekspektasi kita outputnya begini seperti apa. Di tahapan kerja ya kita cukup controlling dari jauh aja karena mereka akan menemukan cara sendiri, sudah terbiasa dengan cari di dunia internet ya kan, caranya menemukan biarkan mereka berkreasi, ininya kita cukup controlling dan lihat outputnya sudah kita sampaikan ekspektasi kita pengennya seperti ini, biarkan mereka berkreasi gitu. Ini Pak, makanya kita memberikan kebebasan mereka berkreasi ya Pak ya intinya. Tapi gini Pak, jurus andalannya generasi ini adalah kalau sudah kegencet gitu atau sudah kepepet gitu Pak ya, itu aduh saya butuh healing. hilang gitu. Nah kalau teman-teman itu sudah sedikit-sedikit healing gitu berarti ya entah itu generasi milenial gitu generasi strawberry tapi healing ini itu kan kadang-kadang membuat rapuh gitu Pak. Membuat rapuh. Makanya saya pernah ngomong sama beberapa eksekutif waktu ke Jakarta itu kemarin ya kebetulan orangnya orang generasi X Pak, generasi X atau generasi milenial. Nggak ada ceritanya generasi X sama generasi milenial itu hilang gitu. Generasi X ya kalau hilang. hilang. Nah, ini Pak seperti yang Pak Arman sampaikan tadi ada beberapa tips ya termasuk memberikan mereka kebebasan dalam berpikir ya Pak ya. Di sini tuh ada 10 tips nih. 10 tips how to lead Gen Z ini tadi. Jadi mungkin kita yang para leader yang punya anak buah atau subordinat atau bawahan yang termasuk generasi Gen Z ini itu bisa coba lah dengan mengikuti 10 tips ini. Mungkin satu-satu ya Pak ya, kita coba singkat-singkat sedikit lah. Yang pertama, embrace teknologi. Nah ini pasti selalu gunakan teknologi karena mereka sudah paham familiar. Malah sudah jadi makan sehari-hari ya. Nah ya itu dia Pak. Mau nggak mau kita harus ngikutin. Nah kalau itu ngikutin akhirnya gimana kita memerintah tim yang pengetahuannya lebih dari kita. Betul Pak, akhirnya suatu saat begitu contohnya kalau saya aja deh. Saya dulu tuh pakai Excel itu ya ini Pak, cuma dasar-dasar. Begitu ketemu beberapa subordinat yang
jago banget Excel. Jadi saya tuh kok agak terkesan bodoh gitu ya. Jadi akhirnya kan kita sebagai leader dituntut untuk belajar juga ini Pak. Nah, itu yang pertama Pak, embrace teknologi. Yang kedua, prioritize mental health. Nah, itu tadi Pak. Hilang tadi. Kesehatan mental itu. Kesehatan mental itu Pak. Mereka sangat ini sih Pak, apa? Udah stres. Udah stres. Udah, makanya mungkin kalau tadi Pak Arman bilang ya sudah kita kasih kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab kali ya Pak ya. Iya, jadi kita benar-benar harus pendekatan personal gitu. Nah, itu dia. Mereka tuh orang-orang yang mengedepankan work life balance. Itu kan sudah itu terganggu mereka akhirnya stres. Iya benar juga Pak. Yang ketiga, champion diversity dan inclusion, artinya menciptakan create an environment where everyone feel valued atau included. Jadi mereka mau merasa dihargai ya. Merasa dihargai, dirangkul, didengerin gitu. Gitu enggak sih, Pak? Iya, karena gini sih, kalau di dunia kerja yang sebelumnya kan mungkin generasi sebelumnya itu merasa antara pribadi atau personal dengan pekerjaan itu dibedakan. Tapi di generasi Z ini nggak mau, mereka harus ke personal ya kan. Iya, ke personal. Kelebihanku ini gitu kan, kamu harus hargai itu. Iya, benar Pak. Nah, jadi saya ingat gini Pak. Jadi selain kata saktinya healing, itu kata sakti berikutnya adalah curhat. Pak, saya mau curhat Pak. Kayak gitu. Sering nggak sih Pak kalau teman-teman mungkin di tempatnya Pak Arman, Pak saya mau curhat masalah personal, masalah pacar, masalah baik secara langsung ya, saya hadapi secara langsung maupun melalui HR ya, itu selalu ada aja. Maksudnya intensitasnya lebih banyak memang dari generasi ini untuk menyampaikan hal tersebut. Meskipun kalau di perusahaan ya sebelumnya kan nggak mau tahu itu hal tersebut ya. Di kita ini harus mau karena generasi ini sudah mendominasi tim kita juga. Oke Pak. Ini berikutnya tadi yang ketiga, yang keempat, be mentor, not just a boss. Ya balik lagi Pak, karena mereka senang curhat tadi, kayaknya nggak cukup kalau disuruh-suruh gitu Pak mereka. Iya, butuh banget, mereka tuh bukan sekedar dibimbing, bahkan kita harus mencontohkan. Nah ya itu Pak, kalau mungkin bos-bos dulu kan tinggal perintah selesaikan. Jalan gitu Pak. Jadi mereka mungkin betul-betul bukan cuma dibimbing, tapi kita ikut mencontohkan. Kita ikut mencontohkan akhirnya Pak. Nah, terus yang kelima, be honest, jujur. Ya kalau ini sih tergantung ya Pak ya. Jujur, kalau terlalu jujur kayaknya ya memang jujur itu menyakitkan sih. Tapi mungkin nih kalau saat ini sudah jadi merupakan tips ya, itu salah satu cara buat generasi Z ini ya. Karena unik memang. Nah, transparansi mungkin mereka lebih wah gitu kan. Ya makanya tergantung Pak level jujurnya ini, kita perlu olah ini, nggak bisa serta-merta nih. Yang keenam, provide regular feedback. Mereka akan resign kalau mereka tidak ada feedback dari atasannya atau pimpinannya atau seniornya gitu ya Pak ya. Sering-sering ngasih feedback, umpan balik ya, responsif. Karena ini mungkin salah satu tadi, kalau saya ngelihat di parenting ya, kenapa kok anak lebih suka handphonenya? Karena handphone ini dunia game dan sebenarnya responsif. Ya kan, mereka minta ini ke kanan, ke atas ke atas. Mereka ngerasa dilayani. Nah itu mungkin di generasi Z ketika di dunia perusahaan, dunia kerja, mereka juga ketika mereka menyampaikan ada feedback langsung. Nah itu yang diharapkan kita juga ngikutin itu sih. Nah jangan disalahkan tok aja Pak, aku Pak. Oke, yang ketujuh, be flexible. Nah itu tadi yang Pak Arman tadi sempat bilang di awal, beri mereka ruang kreasi ya, memang ada resiko Pak. Artinya kalau kita beri mereka kebebasan kan otomatis mereka sebebas-bebasnya, atau maksudnya ada ide yang kadang-kadang tidak sesuai sama tujuan perusahaan atau tujuan bersama kan, kadang-kadang kan. Itu tadi Pak Gun disampaikan bahwa saya ingin outputnya ekspektasi saya seperti ini, itu disampaikan. Jadi mereka juga ke arahnya ke arah sana Gun. Jadi kita bisa ngimbangi gitu Pak ya. Oke, yang ke-8, manage stress dan burnout. Wah ya ini tadi hilang-hiling doa. Makanya mungkin ada program atau ini ya Pak ya. Program apa kalau mereka capek target, achieve kemana trip gitu. Butuh reward ya. Mereka tuh reward atau mereka nyebutnya self reward. Nah, self reward ya. Di perusahaan memang harus memperhatikan juga nih, generasi Z benar-benar diperhatikan. Kalau memang itu jadi kendala, sering burnout, akhirnya turnover tinggi dan sebagainya, ya kita harus manage itu, bahwa generasi ini butuh benar-benar di-appreciate ya. Di-appreciate. Biar, tapi kayaknya mereka healing sendiri Pak, tanpa perlu ada Pak.
Oke, itu yang ke-8. Yang ke-9, over learning opportunities. Wah, mereka kayaknya suka kalau diberi kesempatan untuk belajar tadi. Ya, termasuk berkreasi tadi, Pak ya. Iya, belajar terus menerus. Ya memang mereka apa ya, tipikal itu edukatifnya tinggi ya. Keinginan untuk lebih tahu ilmu baru itu tinggi. Nah, itu loh Pak, mereka keingintahuannya kadang-kadang kalau mereka tanya itu sampai kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa? Kenapa Pak? Gitu. Kadang perusahaan itu punya goal sudah kamu kerjakan. Ya udah, Tapi kerjakan ini aja. kita harus menunjukkan ini loh tujuan transparansi tadi, kembali ke sana tadi makin transparansi. Iya Pak, itu kayaknya mereka butuh kasih over learning opportunities yang lebih banyak. Yang terakhir, give purpose, tujuan. Nah, mereka akan mencari meaningful work. Ya, kayaknya beda sama work life balance deh Pak ini. Kalau work life balance kan mereka untuk menyeimbangkan antara bukan rumah sih, lebih tepatnya mereka happy karena rata-rata Gen Z kayaknya belum married deh. Belum married dan belum punya anak kan, belum punya tanggungan. Mereka maksudnya kalau lagi stres atau healingnya entah healing keluar atau ke yang lain kan gitu kan. Give purpose. Nah, itu gimana Pak? Ini salah satu yang saya pernah dengar bahkan ya, bahwa kita coba rekan-rekan leader ya, terutama pelajari nih latar belakang mereka, karena ada mitos yang beredar, bahkan kita percayai bahwa Gen Z ini hanya mau enaknya, mau malas bekerja dan sebagainya. Padahal menurut hasil survei 30% lebih, bahkan 35% itu mereka itu sudah punya impian kalau sudah kerja 5 tahun lagi jadi leader. Ya kan, dalam waktu yang singkat itu. Yang penting kita bisa memberikan mereka itu purpose yang jelas tadi itu. Tujuannya jelas, jalan karir development-nya yang step by step-nya seperti apa biasa menuju ke sana. Itu sih yang kita harus kita mampu komunikasikan ke mereka. Nah, tujuan goal yang jelas seperti itu, karena mereka akan mengejar ke sana sih. Yang pasti mereka nggak cuma uang Pak, tujuan purpose-nya mereka mungkin berkarir atau bekerja. Mungkin dia ngejarnya yaitu tadi Pak ya, mungkin ya kamu akan jadi leader the next generation of the leader of the mereka company. Butuh kan, pencapaiannya nggak hanya materi, pengakuan terhadap itu maksudnya juga pencapaian. Benar juga Pak. Oke, jadi itu ini sih saya lihat ada 10 tips untuk kita yang duduk di kursi-kursi leaders ini untuk menghandle Gen Z tadi yang katanya generasi strawberry atau generasi digital kan gitu. Internet generation. Tapi jadi gini tetap seorang leader, kita sebagai leader di atas itu juga kadang-kadang yang dikatakan berhasil kan ada pepatah leaders create leaders Pak. Jadi pemimpin akan menciptakan pemimpin baru karena kita kan nggak selamanya ya karena faktor usia lah Pak, kita kan terbatas gitu ya Pak ya. Karena kita harus kayaknya kita butuh cetak leader the next generation ya, regenerasi lah Pak. Dan generasi selanjutnya adalah generasi Z ini. Nah, generasi selanjutnya adalah Gen Z ini gitu kan. Memahami, memaknai, biar rekan-rekan juga bisa berkembang ya hasilnya. Nah, benar. Jangan sampai jadi generasi strawberry. Tapi mungkin kayaknya mereka akan berubah dari strawberry menjadi durian, Pak. Lancip-lancip semua nanti. Kalau mereka udah kena pengalaman, mereka ini kan karena mereka baru terjun di dunia kerja, mungkin masih jadi strawberry, tapi kalau mungkin sudah dipupuk, diajari itu mungkin karena dia jadi itu durian. Nah, mereka lebih gesit sebenarnya. Lebih gesit. Kalau kita bisa benar-benar manfaatkan kelebihan mereka gitu ya Pak ya. Oke, baik teman-teman Semanggi, itu tadi topik yang cukup menarik sih, karena jangan-jangan teman-teman yang memperhatikan video ini juga termasuk generasi Z ya. Nah, makanya dari itu, kalau suatu saat teman-teman naik meniti karir menuju ke leader-leader yang lebih bagus, ya semoga tips ini nantinya akan berguna bagi teman-teman. Oke lah, kalau gitu sekian dulu dari kami untuk podcast Semanggi University, dan nantikan podcast kita yang berikutnya yang pasti jauh lebih menarik lagi. See you next time.